tegasnya 11/2020 tentang Cipta Kerja ini berlaku sejak 2 November 2020 sejak diundangkan. Karena di pasal 83-nya begitu. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkannya. Nah, diundangkannya kapan? Diundangkannya tanggal 2 November 2020. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini berlaku. Gitu kan ya. Terus ada yang mengatakan bahwa dari teman-teman HR gitu ya, bahwa Undang-Undang 13, Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu sudah nggak berlaku. Yang berlaku Undang-Undang Cipta Kerja itu juga nggak benar. Itu juga nggak benar. Nah, yang benar adalah bahwa Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu sampai dengan sekarang tetap berlaku. Ya, menjadi pegangan ya. Undang-Undang Ketenaga Kerjaan nomor 13/2003 itu tetap berlaku sampai dengan sekarang. Undang-Undang 11/2020 itu bukan Undang-Undang Tenaga Kerjaan, tapi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang diterbitkan, undang-undang yang dimunculkan dalam rangka penciptaan kerja. Nah, dalam rangka penciptaan kerja ini dia mengatur, membuat tatanan beberapa aspek, gitu ya. Bukan hanya ketenaga kerjaan, banyak aspek. Ada aspek investasi, ada aspek perizinan, ada aspek perpajakan, gitu ya. Nah, salah satunya ada aspek tentang ketenaga kerjaan. Gitu ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Hanya beberapa, karena dia mengatur di terkait tenaga kerjaan. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur ketenaga kerjaan itu hanya ada 5 pasal, Bapak Ibu. Hanya ada 5 pasal. Pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84. Jadi hanya 5 pasal saja di Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Gitu ya. Nah, pasal 80 tentang ketentuannya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini, undang-undang ini yang merubah, menghapus atau menambah beberapa ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 13/2003, Undang-Undang 40/2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kemudian Undang-Undang 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Gitu ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini di ranah ketenaga kerjaan hanya mengotak-atik atau menata 4 undang-undang itu. Lainnya undang-undang terkait ketenaga kerjaan terkait dengan hubungan kerja, terkait dengan bisnis gitu, nggak diutak-atik. Hanya 4 undang-undang tadi yang diutak-atik. Ya. Nah, pasal 81-nya itu yang mengatur tentang perubahan atau hal-hal yang dirubah di Undang-Undang 13/2003. Nah, pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja itu menyatakan beberapa ketentuan Undang-Undang nomor 13/2003 tentang ketenaga kerjaan dapat perubahan. Yang pertama, poin 1, pasal 13 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut, gitu kan ya. Poin 2, pasal 14 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Poin 3, pasal 37 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, gitu. Jadi pasal di Undang-Undang Cipta Kerja, jadi nanti biar tidak salah gitu ya. Kadang-kadang teman-teman menyampaikan nanti tentang PHK pasal berapa? Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja. Salah. Undang-Undang Cipta Kerja pasal 151 itu bukan tentang PHK. Pasal 151 tentang PHK itu ada di Undang-Undang 13. Nah, nanti kita kupas ya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang berkaitan tentang Undang-Undang Tenaga Kerjaan tadi itu di pasal 81. Jadi ya nanti Undang-Undang 13/2003 gitu kan untuk pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu ya. Nah, apa saja yang dirubah, Bapak Ibu? Apa saja yang dirubah atau ditambah atau dihilangkan, gitu ya? Undang-Undang 13 tadi saya sampaikan ada 18 bab 193 pasal. Dari semua itu yang dirubah itu hanya ini, hanya yang merah-merah saya kasih tanda merah ini yang dirubah.
tentang pelatihan kerja, tadi yang saya sampaikan ya, pelatihan kerja itu di pasal di tenaga kerjaan, di Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu pasal 9 sampai pasal 30. Nah, yang dirubah itu oleh Undang-Undang Cipta Kerja pasal 81 itu hanya di pasal 13 dan pasal 14. Gitu ya. Pasalnya dirubah. Kemudian penempatan tenaga kerja itu dari pasal 31 sampai 38. Gitu ya. Nah, yang dirubah hanya pasal 37. Gitu. Ya, tinggal lihat ya. Kemudian tentang penggunaan tenaga kerja asing di Undang-Undang 13 itu dari pasal 42 sampai 49 yang dirubah nih pasal 43 gitu ya. Kemudian tentang hubungan kerja, lah ini yang banyak mengalami perubahan Bapak Ibu. Kalau pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing tadi nggak terlalu banyak perubahan ya. Tapi yang berubah signifikan itu ada di konteks hubungan kerja ini, di bab hubungan kerja, kemudian perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja. Itu yang berubah cukup krusial. Gitu ya. Hubungan kerja ini kenapa berubah cukup krusial? Nah, karena hubungan kerja ini di situ yang mengatur tentang perjanjian kerja kan. Hubungan kerja dimulai atas adanya perjanjian kerja. Nah, di perjanjian kerja sekarang ada tambahan baru yang namanya uang kompensasi, gitu kan ya. Kemudian mekanismenya juga berubah, tatanannya juga berubah, gitu kan ya. Nanti kita bahas. Kemudian di pengupahan juga ada perubahan yang signifikan tentang upah minimum, gitu ya. Tiruan di situ. Juga tentang komponen upah juga ada perubahan signifikan. Kemudian di pemutusan hubungan kerja ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak ya, dari pasal 150 sampai pasal 172 tentang PHK itu. Pasal 172 itu kan PHK karena pekerja sakit itu ya, tidak menjalani kerjaan karena sakit, medical unfit lah. Pasal 150 itu mulai dari ketentuan PHK gitu ya. Itulah ini banyak malah perubahan nih PHK ini. Banyak malah perubahan. Tentang apa? Tentang mekanismenya. Yang hari ini kan kita bahas detail di sini. Tentang mekanismenya, tentang tata caranya, tentang ragamnya, tentang kompensasinya. Nanti kita bahas di sini ya. Dan tentang pidana ada perubahan, peralihan juga ada perubahan. Nah ini ya rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya Undang-Undang 13 itu enggak semuanya dirubah atau dihapus atau ditambah. Hanya area-area yang merah ini saja. Gitu ya. Kemudian ini yang menjadi landasan tadi ya, saya bilang tadi pasal 80 tadi ketentuannya hanya 4 undang-undang saja yang dialami perubahan oleh atau penambahan atau penghapusan undang-undang cipta kerja. Saya nggak bahas yang lainnya karena kita fokus tentang PHK biar banyak waktunya untuk kita diskusi ya. Nah, yang terpenting ada di sini Bapak Ibu ya. Ini menjadi pedoman kita juga di pasal 185 tentang pernyataan peralihan ya di sini ya. Jadi semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini, artinya peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 13, dari Undang-Undang 40 2004, dari Undang-Undang 24 2011, dari Undang-Undang 18 2017, aturan-aturan pelaksananya itu tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Sepanjang tidak dirubah, ya, sepanjang tidak dirubah atau tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang cipta kerja ini yang diatur dalam cipta kerja ini, dan tidak dirubah atau dimunculkan aturan barunya, gitu ya, aturan barunya. Jadi semua tetap berlaku, ini jadi pegangan ya. Artinya apa? Peraturan pelaksanaan, ingat Bapak Ibu, peraturan pelaksanaan bukan hanya peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, bukan hanya itu ya. Termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang sifatnya otonom. Kalau yang undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan keputusan menteri, peraturan menteri, itu kan ya Perda, Pergub, gitu ya. Itu kan yang sifatnya heteronom, yang dibuat oleh para regulator yang berwenang. Nah, sementara dalam pelaksanaan kegiatan kita itu di hubungan kerja itu kan ada, selain yang dibuat oleh regulator itu ada aturan-aturan yang kita bikin sendiri yang kita sebut dengan aturan otonom ya.
Apa itu? Ya, ada perjanjian kerja, ada peraturan perusahaan, mungkin juga ada perjanjian kerja bersama, atau kemudian SK-SK atau surat keputusan direksi, atau pengumuman-pengumuman gitu ya, atau memo-memo gitu ya barangkali ya. Nah, itu tetap berlaku ya, sampai dengan masa berlakunya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ya. Jadi nanti yang mengatur tentang pesangon kalau ada diatur di dalam PP atau PKB, ya PP PKB itu tetap berlaku. Apa yang diatur di situ kan gitu ya. Nah, nanti kita lihat di praktiknya ya, kita diskusinya. Oke. Bapak, gitu. Ya. Pak Dwi, maaf kalau ada pertanyaan apakah bisa langsung atau nanti saja? Sebenarnya saya sih seneng langsung ya, tapi nanti malah belum dapat runtut gitu ya. Nah, belum dapat runtut gitu ya. Dia di chat aja nggak apa-apa Bu, nanti biar kita dapat prioritaskan. Ya. Oke, saya chat ya. Baik, terima kasih. Baik, silakan pas ingat di chat aja, Jessica, nanti kita urutkan. Oke, nah ini ya Bapak Ibu yang mengalami perubahan itu nggak banyak. Jadi Undang-Undang 13, kita ngomong di Undang-Undang 13 saja, kan nggak ngomong yang lain-lainnya. Undang-Undang 13 itu yang dirubah itu ada 31 pasal ya. Dirubah itu ada yang babnya, ada yang kalimatnya atau redaksinya, atau kemudian makna atau materinya memang dirubah gitu ya. Itu dirubah. Ada 31 pasal. Yang dihapus ada 29 pasal. Nah, pasal-pasal yang dihapus ini rata-rata adalah pasal-pasal yang oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal yang sudah dihapus, katakan begitu ya, oleh Mahkamah Konstitusi. Itu dihapus sekalian. Kemudian pasal-pasal yang mungkin sudah dilakukan penataan perubahan yang di atasnya sudah dirubah pasalnya gitu ya. Jadi sudah nggak perlu jatuh lagi, sudah ada diatur. Atau kemudian memang yang sekarang tidak perlu diatur di undang-undang. Contohnya tentang kompensasi pesangon. Ragam PHK-nya di undang-undang masih ada. Digabung di pasal 154A. Pasal 154A Undang-Undang 13 2003 itu pasal 81 Undang-Undang 11 2020. Jadi yang merubah undang-undang tadi, yang menambahi pasal 154A itu pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja, menambahi Undang-Undang 13 tambah pasal 154A. Nah, pasal 154 itu mengatur tentang ragam PHK-nya, tapi tentang kompensasinya tidak diatur di situ di undang-undang. Di undang-undang hanya mengatur, nanti diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, kemudian muncul tuh peraturan pemerintah yang mengatur tentang kompensasi PHK, yang mengatur tentang PHK lebih lanjut, yaitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Diberlakukan 2 Februari 2021. Kemudian yang baru, nah ini yang baru, yang memang sebelum-sebelumnya belum ada di dalam Undang-Undang Cipta dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu belum ada. Sekarang muncul karena mungkin mensikapi dan dalam rangka kepentingan perlindungan dan kesejahteraan gitu ya, ditambah. Nah, ini pasal 61A. Pasal 61A itu coba kita lihat tadi hubungan kerja dari pasal 50 sampai pasal. Nah, 61A itu pasal tambahan di konteks hubungan kerja, perjanjian kerja. Ini tentang kompensasi pasal 61A. 88A tentang pengupahan ya, 88B tambahan. Kemudian pasal 151, 154, 157. Nah, ada 12 pasal yang ditambah. Rata-rata yang memang belum ada. Nah, itu di pengupahan itu tambah yang itu ya. Pengupahan untuk sektor mikro dan kecil ya, sektor usaha mikro dan kecil, pengecualian upah minimum gitu ya, pasal 90, pasal 151 tentang mekanisme PHK. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk melandasi. Jadi kita perlu update dulu agar kita tidak salah langkah nanti di dalam konteks berikutnya dalam aplikasinya. Jadi fundamen kita, regulasi kita itu. Sebelum ke technical, saya perlu update dulu untuk sanksi. Sehingga nanti kalau kita ngomongin neko gitu ya, mau belok kiri, belok kanan atau muter-muter begitu ya, kita tahu konsekuensinya apa gitu ya. Nah, sanksi di dalam
Undang-Undang 13 yang mengalami perubahan pengaturan baru di Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang dikelompokkan 3 sanksi besar. Yang pertama, yang paling berat adalah masuk kategori pidana kejahatan, Bapak Ibu, yang ancamannya penjara 1 tahun sampai dengan 4 tahun dan atau dendanya 100 juta sampai 400 juta. Dan atau ya, dan atau itu bukan salah satu. Bisa 1, bisa 2 gitu ya. Ya penjaranya ya dendanya. Dan lumayan gede, penjaranya 1 tahun sampai 4 tahun, dendanya 100 juta. Dalam hal apa ini ya? Nah, ini perorangan menggunakan TKA, tenaga kerja asing dipergunakan untuk individu ya. Mempekerjakan anak. Nah, yang terkait dengan hari ini pembicaraan kita ini tidak membayar pesangon atau membayar penghargaan masa kerja dan penggantian hak atas kejadian PHK. Itu masuk kategori pidana kejahatan. Jadi kalau kita tidak membayar pesangon atau penghargaan masa kerja, penggantian hak gitu ya, atas dari PHK, itu bisa masuk ranahnya. Artinya apa? Ya bisa dilaporkan kan, masuk laporan ke penyelidik, ke aparat kan. Dana, hati-hati. Itu yang pertama pidana kejahatan. Kemudian yang kategori kedua yang agak berat juga pidana pelanggaran, masuk kategori tindakan pidana pelanggaran. Ya, apa? Memberikan perlindungan, tidak memberikan perlindungan, tidak membayar upah pengecualian UPP, gitu ya. Tadi yang di atas tadi itu yang tidak membayar upah, gitu ya, tidak bayar upah di bawah upah minimum, nah, itu juga kejahatan. Artinya apa kejahatan itu? Bisakah dipenjara? Bisa saja. Ada beberapa kasus ya, nggak banyak. Ada beberapa kasus kan, pengusaha dipidana ya, bahkan HRD-nya juga ada yang dipenjara juga kan ya, ada juga. Hati-hati ya. Nah, pidana pelanggaran ini dipecah lagi ada 3 yang agak serius, itu ancamannya 1 sampai 4 bulan penjara dan dendanya 10 juta sampai dengan 400 juta. Ya, tidak bayar upah pengecualian tadi. Kemudian ancaman penjaranya agak tinggi, 1 sampai dengan 12 bulan, tapi dendanya kecil, 10 juta sampai dengan 100 juta. Tidak memiliki pendamping, enggak gitu ya, TKA. Jadi menggunakan TKA tapi enggak ada pendamping. Tidak membayar lembur, gitu. Ya, ini sekilas saja. Ya. Terus kemudian dikategorikan yang ketiga untuk pidana pelanggaran itu adalah yang sanksinya hanya denda. Kalau tadi sanksinya penjara dan atau denda, kalau yang ini pelanggaran ini hanya sanksinya denda. Apa itu? Gitu ya. Misalkan ini contoh nih yang mungkin kita agak lalai, kita tidak fokus, gitu ya. Tidak membuat surat pengangkatan karyawan yang hubungan kerjanya dimulai dengan hubungan kerja lisan, jadi nggak ada perjanjian kerjanya, gitu ya, nggak ada surat pengangkatannya. Nah, gitu. Tidak membuat peraturan perusahaan kalau karyawan bisa lebih dari 10 orang dan belum ada PKB, gitu ya. Nah, PP, nah, tidak mensosialisasikan, itu dendanya 5 sampai 50 juta. Kalau di Undang-Undang Tenaga Kerjaan kan di pasal tentang PP peraturan perusahaan dendanya 50 juta kan kalau tidak mau jalan. Kemudian yang kategori besar ketiga yaitu tindakan administrasi, pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu ya sanksinya apa? Teguran lisan, teguran tertulis gitu ya. Kemudian kalau masih terus ya kemudian sampai ke penghentian izin sementara, kegiatan sementara sampai kemudian penghentian izin tetap, operasional tetap gitu ya. Dalam hal apa? Nah, ini yang baru. Hal yang baru ya. Ini lembaga outsourcing tidak punya badan hukum, tidak menyusun struktur skala upah, Kemudian yang baru ini tidak membayar kompensasi atas berakhirnya PKWT. Nah, ini hal yang baru ya, pasal 61A tentang kompensasi berakhirnya PKWT. Nah, PKWT yang untuk didasarkan pada jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu yang berakhir, pengusaha wajib membayar uang kompensasi sesuai dengan masa kerja yang telah dilalui pekerja. Nah, itu nggak diberikan, yaitu sanksinya administrasi. Ya. Nah, nanti kita bicarakan. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik kita. Tadi untuk melandasi kita ya, melambari kita gitu ya, sehingga
nanti teknikal-teknikalnya kita akan get the point. Mudah-mudahan sinyalnya bagus terus gitu ya, nggak ada hambatan sehingga suaranya juga tidak terputus, bisa didengar dengan baik gitu ya, baik ya. Tapi kalau nanti suaranya putus-putus, ya mudah-mudahan nanti dari diskusi kita bisa dapatkan intinya, dapatkan poin-poin pentingnya, krusialnya. Tentang PHK, pemutusan hubungan kerja, gitu ya. Ini kalau pekerja, kalau mendengar kata-kata PHK begitu itu seolah-olah dunia mau runtuh gitu ya, langit mau runtuh gitu. Padahal sebenarnya biasa-biasa saja gitu ya. ada mulai hubungan, kemudian nanti mulai berakhir itu ya biasa-biasa saja gitu ya. Orang diberikan kehidupan nanti pada akhirnya juga berakhir juga, itu biasa-biasa. Tapi kadang-kadang pekerja kalau mendengar kata-kata PHK, pemutusan hubungan kerja begitu, ya tadi itu sudah, sehingga apa? Sudah langsung blank semuanya gitu. Pola pikirnya, kemudian analisisnya gitu kadang-kadang terkunci, tertutup karena mendapatkan satu image tadi, satu apa tentang PHK tadi itu. Walau kalau di PHK itu kemudian dizolimi gitu ya, dianiaya begitu ya. Padahal sebenarnya ya enggak begitu. PHK itu sebenarnya karena sesuai dengan definisinya pengakhiran kelanjutan hubungan kerja yang kemudian berdampak pada berakhirnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Wajar saja. Ya. Karena apa? Ya bisa karena memang keinginan dari pekerja atau kemudian keinginan dari pengusaha. Ya. Bisa saja. Dan ada permulaan, ada pengakhiran. Pasti kan nanti coba ya semuanya akan berakhir. Gitu ya. Nah, yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu, sesuai dengan falsafah atau penjelasan atau makna yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bab 1 pasal 1 tentang definisi gitu ya. Masuk perusahaan adalah gitu ya. Bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik perseorangan atau persekutuan, baik milik negara atau swasta gitu ya, yayasan, bahkan usaha-usaha sosial gitu ya, yang mempekerjakan membayar upah gitu kan ya. Nah, maka apa? Konotasinya apa? Gitu. Maka ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan itu berlaku untuk semua yang kategori perusahaan. Berlaku. Baik itu BUMN, BUMD juga berlaku. Bahkan ini ke depan beda ya dengan aparat negara ya. Kalau aparat negara itu kan negara dengan pelayan masyarakat ya, bukan pekerja. Intinya pelayan masyarakat sebenarnya agak beda. Diatur tersendiri kan. Nah, ini kalau perusahaan, kalau negara kan bukan perusahaan kan gitu ya. Negara bukan perusahaan. Jadi kalau perusahaan masuk yang kategori perusahaan gitu, maka mereka harus tunduk kepada ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan ketenagakerjaan. Termasuk di dalamnya tentang PHK ini. Jadi mau sekolahan, mau apa, itu berlaku tentang ini. Berlaku. Nah, itu semua. Jadi catatan ya. Nanti yayasan-yayasan, lembaga-lembaga itu ya. Yang penting bukan bahwa pemerintahan ya. Itu laku. Oke, agak berbeda Bapak Ibu tentang PHK ini. Nanti kita diskusi agak panjang ya. Ini ya. Agak berbeda pengaturannya yang dari yang Undang-Undang 13 sebelum adanya penataan atau pengaturan baru di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 81 itu ya. Dengan yang sekarang ini agak berbeda. Berbedanya apa? Tentang mekanismenya, tata caranya itu berubah. Kemudian yang kedua tentang ragam PHK-nya berubah. Ragam PHK-nya berubah. Hal yang dalam pengajuan PHK itu berubah. Dari 16 ragam PHK sekarang jadi 26. Tapi sebenarnya dari 26 ragam PHK yang baru ini bukan baru-baru sekali sebenarnya. Sebenarnya dulu juga ada, cuma sekarang didetailkan. Yang benar-benar baru yang dulu nggak ada itu hanya PHK karena perusahaan mengajukan PKPU, penundaan kewajiban
pembayaran utang. Dulu nggak ada, sekarang ada, gitu ya, muncul baru PKPU. Jadi kalau pengusaha lagi ngajukan PKPU, pekerjanya bisa di PHK, gitu ya. Nah, dulu nggak ada, dulu adanya pilot, tutup, gitu kan ya. Sekarang ada. Itu yang mereka. Kemudian yang ketiga perubahan yang disebutkan adalah tentang kompensasinya. Nah, sebelum ke kompensasi tentang ragam tadi, ada lagi tambah sekarang satu, gitu ya. Hal-hal yang dapat menyebabkan PHK yang diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerjanya, yang dikategorikan alasan mendesak, gitu ya, ini alasan mendesak. Nah, itu ragam PHK tambah itu ya. Kemudian tadi ya tentang kompensasinya. Kompensasi secara garis besar mengalami perubahan dari yang dulu dan sekarang. Rata-rata ya berkurangnya atau berubahnya 50% lah ya. Satu contoh, kalau PHK karena pekerja telah melakukan pelanggaran, sudah dapat surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 gitu ya. Nah, dulu kan dapat 1 kali ketentuan undang-undang tuh, pesangonnya 1 kali ketentuan undang, penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan undang-undang gitu ya. Kalau sekarang kan dapatnya setengah tuh pesangonnya. Pesangonnya setengah, penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan. Terus penggantian hak. Nah, terus kalau perusahaan melakukan perusahaan pilot dulu 1 kali, sekarang setengah. Nanti kita kupas satu persatu ya. Kalau perusahaan melakukan apa namanya, dulu ibaratnya tuh kalau perusahaan pokoknya nggak mau terima pekerja lah gitu ya, bukan karena salah pekerja begitu. Dan kondisi perusahaan juga lumayan baik gitu ya, nggak masalah. Nah dulu dapatnya 2 kali tuh pesangonnya. Sekarang 1 kali kalau kondisi seperti itu. Kalau kondisi perusahaan yang agak sulit, susah, kondisinya entah merugi, kondisinya entah pilot, kondisinya entah tadi ya PKPU tadi karena rugi gitu ya. Tadi itu kalau dulu dapatnya 1 kali ketentuannya, sekarang setengah. Nanti kita kupas satu-satu. Nah sebenarnya tadi saya sampaikan di depan, PHK itu biasa saja, pasti akan terjadi. Kalau kita amati hanya ada 2 aspek ya yang melatar belakangi terjadinya PHK. Yaitu karena faktor bisnis, fluktuasi bisnis, gitu ya. Faktor fluktuasi bisnis itu ya karena gini, ya. Tadinya kita semakin naik, tambah orang, gitu ya. Sekarang bisnisnya menurun, apalagi kemudian dengan adanya 4.0 sudah mulai penerapan apa namanya, penggunaan IE gitu kan ya, kecerdasan buatan itu kan ya, robot-robot gitu kan ya. Nah, maka mengurangi orang. Nah, ada downsizing kan gitu. Karena kalau kan nggak begitu, bisnisnya nggak mengejar, nggak bisa bersaing dengan orang. Nah, kemudian terjadi downsizing, kemudian lalu kurangi gitu ya. Itu faktor bisnis. Atau kemudian karena kondisi-kondisi seperti ini, tekanan-tekanan ini, pandemi kayak begini nih ya, nah, harus melakukan downsizing. Atau kemudian yang kedua adalah faktor yang umum adalah yang masalah manajerial. Karena ketidakmampuan baik pengelolaan dari manajemen ataupun bahkan kemudian dari pelakunya, pekerjanya yang tidak mampu melakukan. Tidak kompeten kalau bahasanya Mbak Ade ini ya, Mbak Ade itu kan masuk di GNIK juga ya Mbak Ade ya. Kompeten, Indonesia kompeten. Kompeten itu kan pinter, bisa, baik kan gitu ya. Kalau kita ngomongin kompeten itu kan kita ngomongin 3 aspek. KSA gitu ya, knowledge, pengetahuannya, kemudian skillnya, keterampilannya, dan attitude-nya. Gitu. Nah, kadang-kadang pekerja itu bukan masalah di situ. Knowledge-nya juga tidak memenuhi tuntutannya yang job desk-nya, ya, job spec-nya tidak terpenuhi, kompetensinya nggak memenuhi juga, gitu sebenarnya. Bahkan kadang juga di dalam attitude-nya, perilakunya masalah, sering terlambat, melanggar aturan, kan gitu ya. Nah, hal kan gitu kadang sampai batasnya tidak bisa ditoleransi oleh perusahaan dari PHK. Itu yang menjadi ya, saya agak ingat. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, memang amanahnya undang-undang itu dari dulu juga PHK itu kalau bisa dihindari lah ya. Jangan sampai terjadi PHK. Kalau sudah terjadi hubungan kerja itu ya sampai dengan akhirnya lah gitu ya.
sampai orang itu dikatakan purna. Gitu. Kalau bahasanya sampai pensiun, sampai selesai. Kalau sekali kita menikah, ya sampai dengan akhir hayat, kan gitu kan ya. Kan harapannya begitu tuh. Nah, tapi kadang-kadang ada satu kondisi, ada satu situasi yang di mana kondisi ideal tadi tidak bisa tercapai dan harus terjadi PHK. Gitu ya. Harus terjadi PHK. Nah, ini yang agak berbeda secara signifikan Bapak Ibu. Antara Undang-Undang 13 sebelum ada pengaturan di Undang-Undang Cipta Kerja dengan yang sudah pengaturan Cipta Kerja ini. Ya. Apa yang berubah? Tadi saya sampaikan. Yang pertama berubah mekanismenya. Tolong dicatat, berubah mekanismenya. Kalau dulu kita itu bisa PHK kalau sudah mendapatkan penetapan. Bahasa hukumnya di undang-undang itu penetapan dari lembaga penyelesaian judisial. Di lembaga